Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Qala Ibn Hisham rahimahullah an Ibn Abbas qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Makkah yawm al-fath ala rahilatihi. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah SAW masuk ke Mekah pada Yaum al-Fathi, pada hari terjadinya Fathu Mekah, ala rahilatihi, di atas kendaraan beliau. Fatafa 'alaiha wa haula al-baiti asnam masjudatun birrasas. Sedang Rasulullah SAW tawaf 'alaiha, tawaf dalam keadaan mengendarai untanya. Ini menunjukkan bolehnya tawaf di atas kendaraan. Dan termasuk istinbat para ulama, bolehnya tawaf dalam keadaan ditandu, apalagi bagi orang-orang tua yang memiliki udzur. Fatafa 'alaiha, beliau tawaf di atas kendaraannya. Wa haulal baiti asnamun masjudatun birrasas. Sedangkan di sekeliling Ka'bah, al-bait, ini Baitul Haram, al-Ka'bah, asnam, ada berhala-berhala yang masjudatun birrasas. Di sekitar Ka'bah ada berhala-berhala yang diikat dengan timah. Jumlahnya kurang lebih sampai 360 berhala. Maka Nabi tawaf dalam keadaan beliau mendorong berhala-berhala tadi dengan tongkatnya. Faja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yushiru biqadibin fi yadihi, beliau mendorongnya dengan tongkat yang ada di tangannya ilal asnam. Dan tongkat beliau mahniyah yang ujungnya bengkok. Nah, faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yushir, mengarahkan tongkatnya ke berhala-berhala tadi ilal asnam, sambil menyatakan ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, telah datang kebenaran dan akan sirna kebatilan, dan kebatilan mesti akan sirna. Fama asyara ila sanamin minha fi wajhihi illa waqa'a liqafahu wala asyara ila qafahu illa waqa'a liwajhihi. Kata Ibn Abbas, tidaklah Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tongkatnya ke satu berhala pun. Kalau dari arah mukanya, maka berhala tadi tersungkur dengan qafahu. Qafa itu belakang kepalanya, tengkuknya. Wala asyara qafahu, dan tidaklah beliau mengisyaratkan ke tengkuknya, ke tengkuk berhala, kecuali berhala itu tersungkur ke depan dengan wajahnya. Yani kalau diisyaratkan dengan ini atau di mukanya, maka dia jatuh ke sana dengan qafahu. Kalau didorong qafahu atau ditunjuk qafahu, maka dia tersungkur ke depan dengan wajahnya sambil menyatakan ja'al haqqu wa zahaqal batil. Diruntuhkan semua berhala-berhala. Innal batila kana zahuqa, dan memang kebatilan pasti akan lenyap. Fama asyara ila sanamin minha fi wajhihi illa waqa'a liqafahu wala asyara ila qafahu illa waqa'a liwajhihi hatta ma baqiya minha sanamun illa waqa', hingga tidak tersisa satu berhala pun kecuali jatuh tersungkur. Wa haddatsani man athiq bihi, kata Ibn Hisham, dan menyampaikan kepadaku pula seorang yang aku percaya, yang aku anggap dia thiqah, min ahli riwayah, dari mereka dari ahli riwayat, mengkisahkan tentang kisah Fudalah ibn Umair al-Laythi. Arada qatl Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fudalah ibn Umair al-Laythi berniat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa yatufu bil baiti 'am al-fath, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan tawaf ketika Fathu Mekah. Falamma dana minhu, ketika sudah mendekat, padahal Fudalah datang dari belakang Rasulullah SAW.
dengan membawa sebuah batu yang besar untuk ditimpakan ke kepalanya. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepadanya, "Afdalah?" Apakah itu fadalah? Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau tahu apa yang ada di belakangnya. Maka Rasulullah SAW menyapanya, "Afdalah? Apakah engkau fadalah?" Maka fadalah pun menjawab, "Na'am," sambil terheran-heran. "Na'am, fadalah ya Rasulullah." Iya, aku fadalah ya Rasulullah. Sambil meletakkan kembali batunya dan kemudian menjawab seakan-akan dia tidak berbuat apa-apa. Seakan-akan tidak merencanakan apapun. Tetapi Nabi bertanya, "Madza kunta tuhaddits fi nafsik?" "Madza kunta tuhaddits bihi nafsak?" Apa yang engkau rencanakan pada dirimu sendiri? Ini apa yang kau katakan pada dirimu sendiri? Rencana apa yang kau bisikan dalam hatimu? Qala la syai'. Tidak. Aku tidak punya rencana apa-apa. Kata Fadalah. Kuntu adkurullah. Aku cuma zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadhahikan Nabi. Maka Nabi pun tersenyum. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan biasanya beliau kalau tersenyum dalam keadaan terlihat gigi-giginya. Bahkan terlihat gerahamnya kadang-kadang. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tersenyum karena Rasulullah SAW tahu yang direncanakan oleh Fadalah apa. Dan ternyata menjawabnya lain. La syai'. Enggak ada apa-apa. Aku cuma sedang mengingat Allah, sedang berzikir pada Allah Ta'ala. Maka Nabi tersenyum dengan kebohongan ini. Maka Nabi menyatakan istighfirullah. Minta ampunlah engkau pada Allah Ta'ala. Istighfarlah. Thumma wada'a yadahu ala sadrih. Maka Nabi meletakkan tangannya di dada Fadalah, mendoakannya. Fasakana qalbuhu. Maka tentramlah hati Fadalah. Fakana Fadalah yaqul. Maka Fadalah pun menceritakan, "Wallahi ma rafa'a yadahu an sadri hatta ma min khalqillahi syai'un ahabba ilayya minhu." Kata Fadalah, "Demi Allah, tidaklah Rasulullah SAW mengangkat tangannya dariku, dari dadaku, kecuali sudah berubah diriku. Dan sudah melihat Rasulullah SAW sebagai orang yang paling aku cintai di antara seluruh manusia." Begitu ditanya Afdalah, sudah muncul keheranan. Dan sudah muncul satu tanda kenabian. Jangan-jangan Nabi. Ditambah lagi Nabi menyatakan, "Madza kunta tuhaddits bihi nafsak?" Apa yang kamu rencanakan dalam hatimu? Tambah lagi. Kok ini benar-benar menakjubkan, ini pasti Nabi. Yang ketiga, dikatakan oleh Fadalah, "Aku cuma berzikir pada Allah," dan seterusnya. Nabi tertawa. Maka yang ketiga, dia melihat di samping keajaiban yang menjadi bukti kerasulan, juga dia takjub dengan akhlaknya dan kesopanannya beliau. Dengan sopan santunnya beliau. Tidak menyatakan bohong kamu, cuma tersenyum saja. Maka dia merasa malu. Bertambah yakin lagi bahwa ini benar-benar Nabi yang mulia, yang berakhlak mulia. Kemudian ketika meletakkan tangannya di dadanya, didoakan oleh Rasulullah SAW, dan doa Rasulullah SAW makbul, semakin tentram hatinya. Maka kata Fadalah, "Wallahi ma rafa'a yadahu an sadri." Demi Allah, tidaklah ketika diangkat tangan beliau dari dadaku, hatta ma min khalqillahi syai'un ahabba ilayya minhu. Tidak terangkat tangannya dari dadaku kecuali aku sudah berubah. Tidak ada satu makhluk pun dari makhluk-makhluk Allah yang lebih aku cintai daripada beliau. Tidak ada lain yang paling dicintainya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Fadalah, maka Fadalah pun kembali pulang ke rumahnya. Faraja'tu ila ahli. Kata Fadalah, aku pulang ke rumah keluargaku. Famarartu bimra'atin kuntu atahaddas ilaiha. Maka aku melewati seorang wanita yang aku biasa ngobrol dengan dia. Biasa aku berbicara dengan dia di masa jahiliyah. Faqalat halumma ilal hadits. Kata wanita tadi manggil untuk mampir ngobrol sebentar. Marilah kemari, kita ngobrol sebentar. Faqultu, aku katakan kata Fadalah, la, tidak. Bahkan dalam riwayat dikatakan la, Allah.
dan Rasulnya telah melarangku. Baru saat itu masuk Islam, bahkan belum ikrar, belum mempersaksikan, sudah yakin bahwa perbuatan itu tidak pantas bagi seorang muslim. Perbuatan seperti itu tidak pantas. Ngobrol dengan wanita yang bukan mahramnya, bercengkrama, ngobrol begitu berhadapan muka dan sebagainya. Dia sudah menyatakan tidak, Allah dan Rasulnya melarangku. Berarti iman sudah masuk dalam dirinya. Radhiyallahu ta'ala anhu. وانبعث فضاله يقول قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلام. Fadalah menyebutkan syairnya, qalat halumma ilal hadith. Dia berkata, marilah kita ngobrol. Aku katakan tidak. Ya aba alaikillahu wal islamu. Sungguh telah menghalangi kamu untuk ngobrol denganku Allah dan keislaman. Ya, ini telah menghalangimu, tidak bisa lagi ngobrol dengan aku. Kenapa? Dihalangi oleh Allah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dihalangi oleh keislamanku. Lau ma ra'aiti Muhammadan wa qabilahu bil fathi yawma tukassarul asnamu la ra'aiti dinallahi adha bayyinan wa syirku yaghsha wajhahu al-idlamu. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, lau ma ra'aiti Muhammadan, kalau saja engkau tidak lihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qabilahu, dan rombongannya, golongannya kaum muslimin, bil fathi, ketika Fathu Mekah, yauma tukassarul asnamu, ketika dipecahkan dan dihancurkan berhala-berhala. Maknanya di sini, kalau saja engkau melihat begitu. Kalau saja engkau melihat bagaimana Rasulullah SAW dan pasukannya ketika membuka kota Mekah dan ketika menghancurkan berhala-berhala, la ra'aiti dinallah, niscaya engkau akan melihat agama Allah adha bayyinan. Engkau melihat agama Allah sudah menjadi jelas gamblang. Wasyirku, sedangkan kesyirikan yaghsha wajhahul idlamu, sedangkan kesyirikan tampak dari depannya kegelapan. Qul inna a'udzubikumullah. Qul talaba rahimani wa rahimakumullah. Demikian jawaban beliau 3 bait syair, bahwasanya Rasulullah SAW ketika menanyakan kepadanya dengan pertanyaan-pertanyaan, dan ketika mengatakan kepadanya dengan ucapan-ucapan beliau dan meletakkan tangannya di dadanya, itu sudah memasukkan keimanan dalam hatinya. Maka kemudian dia menyatakan dengan keislamannya bahwa sungguh aku tidak pantas, dan engkau pun tidak pantas berbicara denganku dalam keadaan bukan mahramku. Ditambah lagi bahwasanya engkau tidak melihat. Coba kalau engkau melihat bagaimana Rasulullah SAW ketika masuk dengan pasukannya yang besar dan ketika menghancurkan berhala-berhala dengan mengucapkan ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kamu akan melihat bahwa Islam sangat jelas kebenarannya dan syirik sangat gelap. Qala wa kana jami' man syahida fath Makkah minal muslimin 10,000. Kata Ibnu Hisham, dan jumlah seluruhnya kaum muslimin ketika Fathu Makkah jumlahnya 10.000 orang. Dari Bani Sulaim 700, dan sebagian mereka berkata 1.000. Wa min Bani Ghifar, dari Bani Ghifar 400. Wa min Bani Muzainah 1,003 nafar, dari Bani Muzainah 1.003 orang. Wa sairuhum min Quraisy, dan sisanya dari kalangan Quraisy, Ansar, dan suku-suku yang bergabung dengan mereka, halif-halif mereka. Wa tawaifil Arab min Tamim wa Qais wa Asad, dan kabilah-kabilah Arab dari Bani Tamim, Bani Qais, dan Bani Asad. Kita langsung kepada perang Hunain, Ghazwat Hunain. Wa fi sanat 8 ba'da al-fath. Perang Hunain adalah tahun ke-8 ba'da al-fath. Fi sanah 8 ba'da al-fath. Setelah Fathu Makkah. Tahun ke-8 Hijriah. Walamma sami'at Hawazun bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa ma fatahallahu alaihi min Makkah jama'aha Malik ibn Auf An-Nasri fajtama'a ilaihi ma Hawazun Thaqif kulluha. Ketika suku Bani Hawazun mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fatahallahu alaihi, dan apa yang Allah menangkan untuknya, yakni masuknya beliau ke kota Mekah, maka Hawazun jama'aha Malik ibn Auf An-Nasri, dikumpulkan mereka oleh seorang yang bernama Malik ibn Auf An-Nasri. Fajtama'a ilaihi ma Hawazun, maka bergabung dia Hawazun dengan Thaqif kulluha, bergabung dengan Hawazin suku Thaqif. Wajtama'at Nasr wa Jusham kulluha, dan bergabung pula suku Nasr, kabilahnya. Makanya Malik ibn Auf dikatakan An-Nasri, dari suku Nasr. Dan juga Jusham kulluha, seluruhnya. Dan juga Sa'ad ibn Bakar wa nasun min Bani Hilal, dan beberapa orang dari Bani Hilal, wahum qalil, dan itu sedikit, bergabung pula dengan mereka. Walam yashhadha min Qaisin Ailan illa haula, dan tidak ikut bersama mereka dari Qais Ailan kecuali mereka itu saja. Wa ghaba anha falam yahdurha min Hawazun Ka'ab wala Kilab, dan juga dari suku Hawazun tidak bergabung dengan mereka Ka'bun wala Kilab. Bani Ka'ab dan Bani Kilab tidak ikut. Suku Hawazun ini terdapat di dalamnya sekian banyak suku. Yang ghaba anha, yang enggak ikut dari suku-suku Hawazun adalah Bani Ka'ab dan Bani Kilab. Walam yashhadha minhum ahadun lahu ism, dan tidak pula dipersaksikan hadirnya mereka satu nama pun dari mereka. Wa bi Bani Jusham Duraid ibn Simmah Syekhun Kabir. Dari Bani Jusham ada seorang yang bernama Duraid ibn Simmah, seorang yang sudah tua, tokoh besar mereka. Laisa fihi syai'in illa tayammun bi ra'yihi wa ma'rifatihi bil harb. Dia tidak memiliki apapun sesungguhnya. Kemampuan berperang sudah tidak ada, sudah tua. Keahlian bersenjata pun tidak. Tetapi at-tayammun bi ra'yihi, orang ini sering diambil pendapat-pendapatnya. Wa ma'rifatihi bil harb, dan juga yang merupakan keistimewaan Duraid ini adalah keahlian perang. Ma'rifatihi bil harb, pengetahuan dia tentang masalah perang. Wa kana syaikhan mujarraba, dia adalah orang tua yang berpengalaman. Wa fi Thaqifin sayyidani lahum, sedangkan suku Thaqif ada dua tokoh mereka. Wa fil Ahlaf, dan di suku Ahlaf ada Qarib ibn al-Aswad ibn Mas'ud ibn Mu'attib. Dan Bani Malik ada Dzul Khimar Subai' ibn al-Harith ibn Malik, dan saudaranya Ahmar ibn al-Harith. Ini tokoh-tokoh mereka. Wa juma'u amrin nasi ila Malik ibn Auf an-Nasri, sedangkan mereka seluruhnya juma'un nas. Maknanya juma'un nas artinya gabungan mereka seluruhnya di bawah satu orang saja, yaitu Malik ibn Auf an-Nasri. Falamma ajma'a as-sayr, ketika akan berangkat mereka menemui Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kaum muslimin, hatta ma'an nasi amwalahum wa nisa'ahum wa abna'ahum. Falamma nazala bi'awtas ijtama'a ilayhi an-nas wa fihim Duraid ibn Simmah fi syajarin lahu yuqadu bihi. Disebutkan ketika mereka berangkat akan mulai peperangan atau akan menyerang, mengadakan serangan, hatta ma'an nasi amwalahum, mereka titipkan harta mereka, istri mereka, dan anak-anak mereka pada suku lain yang tidak ikut perang, yang tidak mau berangkat, titipkan anak-anaknya, istri-istrinya pada mereka, dan juga hartanya. Falamma nazala bi Autas, ketika singgah di satu tempat yang bernama Autas, satu lembah masih di daerah Hawazun, ijtama' ilaihi an-nas, berkumpullah manusia di sana. Dan di sana ada seorang tadi, orang tua yang tidak bisa perang tapi dia punya keahlian berperang dan banyak pengalamannya, yaitu Duraid ibn Simmah.
fi shijarin lahu. Shijar itu seperti haudaj, maksyuful a'la. Seperti haudaj, tetapi dalam keadaan atapnya terbuka. Tahu haudaj? Kalau unta ditunggangi oleh perempuan terhormat, biasanya dikasih penutup. Kayak kemah-kemah di atas unta, yang kadang disebut sekeduf dalam bahasa Indonesia, atau yang sejenis itu. Tetapi ini seperti itu, namun nggak ada atapnya, karena memang bukan perempuan. Tapi ada seperti rumah-rumahannya di atas, nggak ada atapnya, sehingga terlihat kepalanya, terlihat kepala Duraid ibn Simmah. Yuqadu bihi, dalam keadaan dia dituntun, jadi kendaraannya dituntun oleh mereka, karena ini orang tua yang diambil pendapatnya. Falamma nazala qal, ketika singgah di tempat tersebut, maka orang tua tadi bertanya, bi ayyi wadin antum? Kalian ini di lembah mana ini? Qalu bi Autas, kami di lembah Autas. Qala ni'ma majalul khair. Dia karena banyak pengalamannya, walaupun dia tidak tahu, dia tahu. Malah tidak tahu kayak apa sekarang, tapi dia tahu pengalaman ketika perang. Maka ketika dijawab bahwa itu adalah wadi Autas, lembah Autas, ni'ma majalul khair. Itu tempat yang paling bagus buat pasukan berkuda. La hazanun dirsin wala sahlun dash. Disebutkan tidak haznun dirs. Hazn murtafi' min al-ard, bukan tempat yang terlalu tinggi. Sedangkan dars alladhi fihi hijara muhaddadah, bukan tempat yang berbatu-batu. Dia ini hanya lihat orang-orang, enggak ngelongok begitu, kayak apa tanahnya, tapi dia hafal bahwasanya ini adalah tempat bagus buat kuda. Karena tempatnya tidak terlalu tinggi dan tidak berbatu-batuan. Tidak berbatu-batu besar. Wala sahlan dahs. Yang keempat, ad-dahs al-layyin al-kathir at-turab. Bukan tempat yang layyin al-kathir at-turab. Bukan tempat yang lunak, yang banyak pasirnya. Kuda itu kelemahannya di situ. Kalau terlalu lunak, banyak pasirnya, sering tenggelam kaki-kakinya. Dan kalau kuda tenggelam kakinya di atas lutut, sudah nggak bisa bergerak, nggak bisa bangkit kembali. Sedangkan bebatuan tadi sering terjebak kakinya, jeblos dan kemudian patah ketika berlari. Sehingga kata tokoh tua ini, di lembah apa kalian ini? Di lembah Autas. Ni'ma al-wadi. Itu sebagus-bagus lembah untuk pasukan berkuda. Letakkan pasukan berkuda di sini. Karena tidak hazanun dirs wala sahlan dahs. Karena tidak tempat yang terjal dan tinggi berbatu-batu, tidak pula tempat yang lunak banyak pasirnya. Mali asma' rugha al-ba'ir. Masih nanya lagi si tua ini. Ada apa? Aku mendengar suara-suara rugha al-ba'ir. Suara-suara unta. Ini apakah kalian juga membawa unta? Wa nahaqal hamir, bahkan aku juga mendengar ringkikan keledai-keledai. Wa buka as-saghir, dan aku mendengar tangisan-tangisan anak kecil. Wa yu'arun nisa, dan aku mendengar berapa jeritan para wanita. Qala saqa Malik ibn Auf ma'an nasi amwalahum wa nisa'ahum wa abna'ahum. Bertanya, kenapa kok ada suara-suara itu? Keledai tidak biasa untuk perang. Unta jarang, biasanya untuk membawa orang tua atau membawa orang-orang dari kalangan wanita dan anak-anak. Maka dia bertanya, ada apa ini? Kok ada suara keledai, ada suara unta, bahkan ada tangisan anak-anak? Dikatakan, kata mereka, saqa Malik ibn Auf. Malik ibn Auf menggiring mereka, harta mereka, anak-anak mereka dan wanita mereka untuk dititipkan pada manusia. Maka orang tua tadi memanggil, aina Malik? Mana Malik? Qila hadha Malik. Dijawab, ini orangnya. Wa du'iya lahu, dipanggillah Malik. Faqala ya Malik, innaka qad asbahta ra'isa qaumik. Wahai Malik, engkau sekarang sudah menjadi pimpinan kaummu. Wa inna hadha yaumun kainun lahu ma ba'dahu minal ayyam. Dan bahwasanya ini adalah hari kainun lahu, yang akan terjadi untukmu. Ma ba'dahu minal ayyam, yang
menentukan apa yang akan terjadi nanti besok-besok dari hari-hari berikutnya. Ini hari ini akan menentukan hari-hari esok. Itu makna bebasnya. Mali asmaruha al-ba'ir. Kenapa? Aku mendengar ringkikan atau suara unta-unta yang tidak biasa dipakai perang. Karena unta pun namanya macam-macam. Kalau ba'ir itu yang biasa dipakai untuk mengangkat barang, mengangkat orang-orang yang lemah dan sebagainya. Ada apa? Aku mendengar suara ba'ir. Wa nihaqil hamir. Bahkan aku mendengar ringkikan keledai-keledai dan tangisan anak kecil dan juga jeritan orang-orang, anak-anak wanita. Qala suqtu ma'an nasi amwalahum wa nisa'ahum. Aku menggiring mereka bersama manusia, harta-hartanya dan wanita-wanitanya. Qala walima dzak? Untuk apa? Qala aradtu an aj'ala khalfa kulli rajulin minhum ahlahu wa malahu liyuqatil anhum. Kata Malik, aku ingin mereka ikut bersama manusia. Ini bukan dititipkan ke manusia lain ternyata, kepada manusia yang akan perang. Aku ingin mereka masing-masing di belakangnya ada istrinya dan anak-anaknya. Qala wa malahu liqatil anhum, agar dia berperang dengan semangat untuk melindungi anak-anaknya di belakang. Fa anqadha bihi thumma qala ra'i dha'nin wallah wa hal yaruddul munhazimun syai' innaha in kanat laka lam yanfa'uka illa rajulun bisayfihi wa rumhihi wa in kanat 'alayka fadhuhikat fi ahlika wa malik. Maka dibatalkan semua oleh orang tua tadi. Dibatalkan dengan kalimat ra'i dha'nin wallah. Ini hanya penggembala kambing wallah. Ra'i dha'nin, penggembala kambing. Ini kamu ini bukan mau berperang, mau menggembalakan anak-anak dan para wanita. Wa hal yaruddul munhazim syai'? Apakah orang yang kalah akan menyisakan sesuatu? Orang yang kalah akan menyisakan sesuatu. Inna in kanat laka lam yanfa'uk. Sungguh kalaupun hari ini adalah milikmu, kamu menang, apa manfaatnya untukmu, wanita dan anak-anak? Illa rajulun bisayfihi wa rumhihi. Enggak ada manfaatnya kecuali seorang yang memiliki pedang dan tombak. Wa in kanat 'alaik, dan sebaliknya, kalau hari ini adalah hari atasmu yang akan menjadikan kamu kalah, sungguh dhuhikat fi ahlika wa malik. Mereka akan mentertawakan kamu dan mentertawakan istri dan anakmu dan harta kamu. Ini artinya menggembirakan musuh. Musuh gembira mendapatkan tawanan wanita, mendapatkan anak-anak, mendapatkan harta yang banyak berlimpah. Tsumma qala ma fa'alat Ka'bun wa Kilab. Pertanyaan berikutnya dari orang tua tadi, apa yang dilakukan oleh dua suku Ka'b wa Kilab? Banu Ka'b dan Banu Kilab. Qalu lam yashhadha minhum ahad. Kata Malik, dari mereka enggak ada yang ikut satu orang pun. Qala ghabal haddu wal jaddu. Dikatakan oleh orang tua tadi, ghabal haddu wal jaddu. Sungguh enggak ada pemberani-pemberani dan tidak ada orang yang bersungguh-sungguh. Karena dikenal Ka'ab dan Kilab adalah suku yang terkenal syaja'ah wal hiddah, kerasnya dalam berperang, beraninya dalam berperang. Ghabal haddu wal jaddu, kalau begitu tidak ikut dua suku yang memiliki kemampuan gagah berani dalam berperang dan keras dalam menyerang. Walau kana yawma ala'in wa rif'atin lam taghib anhu Ka'bun wala Kilab. Kalau hari ini adalah hari ala, kalau hari ini adalah hari kekuatan, hari kemenangan, wa rif'ah, hari kemuliaan, niscaya dua suku itu enggak akan ghaba ankum. Yani dengan pengalamannya juga bahwa Ibnu Simmah ini melihat dua suku ini adalah pemberani berperang. Tidak mungkin gak ikut karena takut, gak mungkin. Gak mungkin gak ikut karena takut, mustahil. Dua suku itu suku pemberani, kok gak ikut? Ada sesuatu pasti. Apa sesuatu itu? Perhitungan. Mereka pemberani-pemberani, tapi mereka juga perhitungan. Ini gak bakal menang. Dan ini perang Hunain. Masih ingat?
Bahwa perang Hunain itu ciri khasnya atau suatu yang paling dipermasalahkan di sana adalah apa yang Allah sebutkan. Id a'jabatkum kathratukum. Jumlah kaum muslimin yang sangat besar. Maka pemberani tidak mesti mereka itu orang yang tidak ngitung. Bahkan keumumannya pemberani adalah orang yang pandai berhitung. Ini tidak bakal menang, percuma. Ini yang dipikirkan oleh orang tua tadi. Dua suku tadi tidak ikut padahal mereka pemberani dan terkuat. Ini menunjukkan bahwasanya hari ini bukan hari yang bagus. Bukan hari kemuliaan, bukan hari kemenangan. Kalau saja hari ini yauma ala'in wa rif'ah, hari kemuliaan, hari kemenangan, dua suku itu enggak akan ghaba, enggak akan absen. Walau wadittu annakum fa'altum ma fa'alat Ka'ab wa Kilab. Kata orang tua tadi, sungguh aku berharap kalian pun melakukan apa yang dilakukan oleh Ka'ab wa Kilab. Aku berharap kalian juga seperti mereka. Jangan ngelawan. Jangan berperang. Faman syahidaha minkum, siapa menyaksikannya dari kalian? Qalu Amr ibn Amir wa Auf ibn Amir qala dzanikal jad'an. Kalau begitu siapa yang bersama kalian? Kalau Ka'ab tidak ikut, Kilab enggak ikut, yang ikut bersama kalian siapa? Dijawab Amr ibn Amir wa Auf ibn Amir. Kata orang tua tadi, dzanikal jad'an. Dua orang itulah al-jad'an. Ad-dha'i fil harbi ka'annahu al-jada' min al-ibil. Dua orang itulah dua orang yang lemah. Dua suku maksudnya. Karena ini orang memimpin satu suku. Dua suku yang lemah. Dhaif dipermisalkan seperti jada'. Jada' itu unta yang masih belum begitu dewasa, masih lemah. Dzanikal jad'an min Amir. Itu adalah dua suku lemah dari suku Bani Amir. La yanfa'ani wa la yadurran. Dia tidak bermanfaat, tidak pula merugikan. Artinya ikut enggak nambah, enggak ngikut pun enggak ngurangi. Orang tua tadi tegas menjawab. Ya Malik, dipanggil lagi Malik pimpinan umumnya. Ya Malik, innaka lam tasna' bi taqdimil baydah. Baydati Hawazun ila nuhuril khayli syai'a. Wahai Malik, sesungguhnya engkau tidak berbuat atau belum berbuat bitaqdimil baydah. Engkau belum berbuat apa-apa, belum bisa mengumpulkan baydah. Baydah itu jamaah yang lengkap, yang penuh. Yani baydat Hawazun ila nuhuril khayl. Engkau belum mengumpulkan seluruh Hawazun untuk menggerakkan pasukan berkuda. Sedikit pun engkau belum berbuat apa-apa. Yang belum mengumpulkan apa-apa. Yang lemah berada bersama kalian, justru yang para pemberani enggak ikut bersama kalian. Irfa'hum ila mutamanni' biladihim wa 'ulya qaumihim thumma alqa as-saba ala mutunil khayl. Irfa'hum, angkat mereka ila mutamanni' biladihim wa 'ulya qaumihim. Angkat mereka ke tempat-tempat yang akan melindungi negeri mereka, kota mereka. Wa ulya qaumihim, di atas kaum mereka. Tsummalqa as-saba, kemudian lemparkan as-saba. Kanu yusammun al-muslimin bidzalika as-saba, karena mereka biasa menamakan kaum muslimin dengan saba. Kemudian lemparilah mereka dari atas. Wa in kanat 'alaika alfaka dzalika wa qad ahrazta ahlaka wa malak. Ini idenya sekarang. Angkat pasukan kamu tadi yang lemah tadi. Angkat tempat yang tinggi yang melindungi negerimu. Ya, kalau negerinya di sana, bukit di sebelahnya dinaikin, tempat yang tinggi. Juga di kanannya dinaiki. Kemudian kalau mereka lewat al-qassaba, temui mereka. As-saba ini julukan kaum muslimin. Karena biasa disebut saba, yang artinya keluar dari agama nenek moyangnya. Alam mutunil khayl, di tempat kuda atau tempat-tempat berkuda tadi. Fa in kanat laka lahiqa bika man wara'ak. Kalau memang untuk kamu, apa tadi maknanya untuk kamu? Kemenanganmu. Kalau memang kamu beruntung,
kemenanganmu, niscaya mereka yang tidak ikut jadi ikut. Melihat kamu dalam keadaan sudah berada di atas. Karena apa tadi? Keyakinan Syekh tua tadi bahwa Kilab wa Ka'ab enggak ikut bukan karena masalah takut, tapi karena melihat perhitungannya enggak imbang. Kaum muslimin 10.000, mereka di bawahnya. Bahkan kaum muslimin 10.000 ketika masuk, setelah banyak yang masuk Islam berapa? Dengan yang baru-baru Islam disebutkan 12.000 lebih. Dan itu sudah diketahui oleh orang tua tadi, bahwa mereka enggak ikut bukan karena takut, mereka pemberani. Pasti karena masalah perhitungan. Kalau kamu beruntung, niscaya mereka akan ikut bersama kamu. Lahiqa bika man wara'ak, akan ikut bersamamu orang-orang yang di belakangmu. Wa in kanat 'alaika alfa kadzalika wa qad akhrajta ahlaka wa malak. Tetapi kalau ternyata ternyata engkau kalah, alfa kadzalik wa qad akhrajta ahlak wa malak. Engkau mudah menghindari mereka dan engkau menjaga keluargamu dan harta kamu. Bagaimana mudah menghindari? Karena kalau di atas bukit, begitu sudah terpukul, tinggal turun ke baliknya. Di belakang bukit, selesai. Nah, dan engkau menyelamatkan keluargamu dan sanak familimu dan anak-anakmu. Qala wallahi la af'al dzalik. Kata Malik, wallahi la af'al dzalik. Demi Allah aku tidak melakukannya. Innaka qad kaburta wa kabura aqluk. Lihat jawaban Malik. Aku tidak akan melakukannya. Karena sungguhnya engkau ini sudah tua, renta. Dan sudah tua pula akalmu. Wallahi latuti'unnani ya ma'syara Hawazun. Aw la attaki'anna ala hadha sayfi hatta yakhruj min dhahri. Maka sungguh hendaklah kalian, wahai orang-orang Hawazun, taat kepada aku, ikuti aku, atau aku akan bersandar di dadaku dengan pedangku sampai tembus ke punggungku. Ngancam dengan bunuh diri. Kalau kalian gak mau ikut aku akan menyandarkan dadaku di atas tajamnya pedangku sampai terjatuh di atas pedang, tembus ke punggungku. Wa kariha an yakuna li Duraid ibn Simma fiha dzikrun aw ra'yun. Dikatakan hingga keluar dari punggungku. Sepertinya dia tidak suka kalau Duraid ibn Simmah, orang tua tadi, memiliki sebutan atau jasa atau pujian atau ra'yun yang didengar. Faqalu, maka mereka pun Bani Hawazin menyatakan ata'nak, kami akan taati kamu. Faqala Duraid ibn Simmah, hada yaumun lam ashhadhu wa lam yuftini. Sungguh ini adalah hari yang aku tidak pernah menyaksikan yang seperti ini. Wa lam yafutni, dan tidak lepas dari aku. Ini hari yang betul-betul mengena di hati dia. Tidak pernah terjadi seperti itu. Orang-orang selalu tunduk dengan nasihat-nasihat dan petuah-petuahnya. Tetapi kali ini ditentang. Qala ya laitani fiha jad'un akhubbu fiha wa adha' aqudu watfa az-zama' ka'annaha syatun sada'. Sungguh kalau saja aku ini masih muda, akhubbu fiha wa adha', aku akan turun dalam artian ikut perang. Aqudu watfa az-zama', aku akan memimpin dan aku akan mengajak mereka semuanya. Ka'annaha syatun sada', sepertinya mereka adalah kambing-kambing dalam keadaan bingung. Tsumma qala Malik linnas, kemudian Malik berkata, idza ra'aitumuhum faksiru jufuna suyufikum. Tsumma shaddat rajulin wahid. Perintah pertama dari pimpinan mereka Malik adalah idza ra'aitumuhum, kalau kalian lihat mereka, ini kaum muslimin maksudnya, faksiru jufuna suyufikum, maka patahkanlah, pecahkanlah tempat-tempat pedang kalian. Apa itu namanya dalam bahasa Indonesia? Tempat taruh pedangnya. Hah? Tongko? Nah, itu bukan bahasa Indonesia. Tapi kata beliau, kata pimpinan mereka,
Kalau kalian lihat mereka, maka tempat-tempat pedang kalian patahkan semuanya. Apa maknanya? Maknanya tidak boleh meletakkan pedang kembali ke dalam sarungnya. Sarung pedang ketemu sekarang namanya. Patahkan sarung-sarung pedang kalian. Dan kemudian bergeraklah. Berangkat menyerang syaddata rajulin wahid, dengan serangan satu orang. Maknanya bersama-sama. Gerakkan satu orang. Walamma sami'a bihim Nabiullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'atha ilaihim Abdullah ibn Abi Jadrad al-Aslami. Ketika Rasulullah SAW mendengar tentang mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau mengutus seorang yang bernama Abdullah ibn Abi Jadrad al-Aslami. Wa amarahu an yadkhula fi an-nasi fayuqima fihim hatta ya'lam ilmahum thumma ya'tihi bi khabarihim. Diperintahkan beliau untuk masuk ke tengah-tengah manusia, tinggal di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah Hawazun, hingga mendengar berita-berita mereka. Tsumma ya'tihi bi khabarihim, kemudian kembali kepada Nabi membawa berita-beritanya. Disuruh menyusup ke tengah-tengah mereka. Fantalaqa Ibn Hadrad fadakhala fihim. Maka Abi Hadrad, tadi sebut Ibn Hadrad, sekarang tadi Abu Hadrad, sekarang Ibn Hadrad. Wallahu ta'ala alam. Fantalaqa Ibn Hadrad fadakhala fihim, maka masuklah di tengah-tengah Hawazun. Faqama fihim hatta sami'a wa 'alima ma qad ajma'u lah, hingga dia mendengar dan dia tahu apa yang disepakati oleh mereka dari peperangan. Jadi memerangi Rasulullah SAW. Wa sami'a min Malik wa amri Hawazun ma hum 'alaih, dan juga tahu kisah tentang Malik, dan juga tahu tentang apa yang dibicarakan oleh Hawazun dan apa yang disepakati oleh mereka. Wa ma hum 'alaih, dan apa yang direncanakan. Tsumma aqbala hatta ata Rasulullah SAW fa akhbarahu al-khabar. Maka beliau menemui Rasulullah SAW dan kemudian mengkhabarkan kabarnya. Radhiyallahu taala anhu. Ini bukan tugas yang mudah. Begitu ketahuan urusannya mati. Tetapi perintah Rasulullah SAW, sami'na wa ata'na, dan berhasil. Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau dan pulang dalam keadaan membawa berita secara lengkap. Falamma ajma'a Rasulullah SAW as-sayra ila Hawazun liyalqahum, dzukira lahu anna 'inda Safwan ibn Umayyah adra'an lahu wa silaha. Ketika sepakat Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan kaum muslimin untuk berangkat menemui Hawazun, liyalqahum, untuk menemui mereka, memerangi mereka, dzukira lahu, disebutkan kepadanya, anna 'inda Safwan ibn Umayyah adra'an, bahwasanya di sisi Safwan ibn Umayyah ada adra'an, dira', ada pakaian-pakaian besi yang banyak dan juga silah yang banyak. Fa arsala ilaihi wa huwa yawma idzin musyrik, maka Rasulullah SAW mengutus orang menemui Safwan, padahal Safwan masih musyrik. Kemudian menyampaikan kepada Safwan, ya Aba Umayyah, ini julukan Safwan, wahai Abu Umayyah, a'irna silahaka hadha nalhaq fihi aduwana gadan. Wahai Abu Umayyah, pinjamkan kepada kami pakaian-pakaian besimu dan senjata-senjatamu untuk kami temui musuh besok. Faqala Safwan, aghasban ya Muhammad, karena masih musyrik. Jawabannya, aghasban ya Muhammad, apakah tanpa bayar, pinjam begitu saja, maksa, gosob? Kata Nabi, bal ariyah madbunah hatta nuaddiha ilaik, bahkan benar-benar pinjaman yang dijamin akan dikembalikan. Qala laisa bihadza ba's, kata Safwan, tidak mengapa. Fa'atahu mi'at dir', maka dipinjamkan untuk Rasulullah SAW 100 pakaian besi. Ini khonibina azakumullah, yang dijadikan alasan oleh beberapa ulama bolehnya meminta bantuan musyrikin melawan musyrikin. Membantu musyrikin melawan musyrikin. Tetapi di sini dalam keadaan pakaiannya, baju besi maksudnya, dan senjata-senjatanya. Tetapi dalam perang sebelum Fathu Makkah, ketika dalam musyrik yang mau ikut, Rasulullah SAW menyatakan, inni la asta'inu bi musyrik, aku enggak akan minta pertolongan pada orang musyrik. Maka bedakan antara keduanya.
Kalau orang musyrik yang ikut, Rasul mengatakan aku tidak ingin bantuan dari orang musyrik. Tapi kalau senjatanya, baju besinya, terjadi. Rasulullah SAW meminjam dari seorang yang masih musyrik, yaitu Safwan Ibnu Umayyah. Faza'amu anna Rasulullah SAW sa'alahu an yakfihim hamlaha fafa'al. Jadi katakan pula, za'amu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sa'alahu, meminta kepadanya an yakfihim hamlaha. Bahkan meminta untuk dibawakan. Tolong bawakan. Nurut, mau. Thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'ahu alfan min ahli Makkah. Maka keluarlah Rasulullah SAW dengan 2.000 pasukan dari penduduk Mekah bersama asrat alaf dengan 10.000 dari sahabat-sahabatnya. Alladzina kharaju ma'ahu, yang keluar bersamanya. Berapa jumlahnya? 12.000 orang. Fa fatahallahu bihim fakanu 12,000. Maka Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka dengan jumlah 12.000 orang. Fastamala Rasulullah sallallahu Attab ibn Usaid ibn Abil Is ibn Umayyah ibn Abd Syams ala Makkah. Dan Nabi memerintahkan seseorang untuk menjaga Mekah, untuk memimpin Mekah, yaitu seorang yang bernama Attab ibn Asid ibn Abil Is. Alhamdulillah. Amirun ala man takhallafa anhu minan nas. Sebagai pemimpin, sebagai amir yang memimpin siapa-siapa yang tertinggal di Mekah. Thumma madha Rasulullah SAW ala wajhihi yuridu liqa'a Hawazun. Kemudian Rasulullah pun berangkat dengan menghadapkan mukanya ke sana, ke arah Hawazun, berangkat untuk menemui mereka sebelum mereka menyerang. Kita lanjutkan insyaallah pada kali mendatang باذن taala. Allah taufiq wal afiyah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.